Anda kembali lagi ke segmen khusus BUMN Performance Report 2023 dan saat ini kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Investasi PT Mandiri Capital Indonesia atau MCI Denis Pratista. Ya Pak Denis, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi Bapak sampaikan memang dengan adanya suku bunga yang tinggi ini menciptakan slowdown, tapi ternyata efeknya justru membuat startup lebih sehat iklim bisnisnya begitu. Tapi kita tahu juga ada potensi di tahun depan ini mungkin suku bunga akan dipangkas. Apakah ini artinya akan menjadi titik bangkitnya lagi perusahaan-perusahaan startup? Ini, yeah, that's a very good question. Kalau bangkit, the companies that are improving themselves ya bisa dikatakan now, melakukan cost efficiencies, reanalyzing their growth strategies dan lain sebagainya. Mereka by the end of this cycle udah a much stronger, very strong foundation. Sehingga apa? Sehingga once the economy picks up, once financing comes in, mereka udah jauh in a better position with a better foundation for growth gitu. And this time around it's for healthy growth, bukan growth at any cost lagi gitu. Baik, dan untuk segmennya sendiri yang ditangani oleh MCI saat ini paling besar porsinya ke segmen apa? Belakangan ini kita memang banyak masuk di value chain ya, value chain to supply chain. Anything with supply chain, contoh FMCG, agriculture, aquaculture dan lain sebagainya gitu. As you know ya, di Indonesia kan there's a lot of hops ya, dari kita mengatakan dari principal ya atau brand owners ke distributor, which is national distributor, terus ada regional distributor, di bawah itu ada sub distributor, jadi a lot of layers, sehingga there's a lot of inefficiencies yang kita sekarang lagi banyak fokus itu perusahaan atau tech companies yang membantu membuat hops ini lebih efficient gitu. Dan kita lihat di semua sektor ya, mau itu seperti saya tadi sampaikan di FMCG, agriculture, aqua, itu semua bisa dibuat lebih efficient gitu. Jadi even sekarang ini kita melihat there's a lot of construction tech companies lagi ini ya lagi marak gitu, manufacturing tech juga lagi banyak berkembang gitu. Ini lagi kita pelajarin semua. Baik, apakah di value chain ini akan menjadi fokus hingga 2023 berakhir dan juga di 2024? Kita ini lebih cenderung tuh agnostic, as I mentioned to you. Fokusnya MCI itu hanya di invest di companies where we can contribute value. Kenapa kita mulai melihat di value chain ya? Karena kita melihat banyak sekali yang kita bisa contribute ya kepada these companies ya, untuk membantu mereka grow. At the end of the day kan kita anak perusahaan bank mandiri ya, anak perusahaan bank. At the center of commerce is payments and lending. Nah di sisi value chain ini banyak sekali yang kita bisa bantu apa namanya ekosistemnya mereka grow. Not only the companies that we invest, but downlines-nya mereka gitu. Jadi we have a look at companies only where we believe we can help them grow. Jadi bukan hanya di value chain, tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang contoh quarter 1 kita invest di data compression company gitu. We invest in that company because we know that we can help them grow their business gitu. Jadi bukan hanya fokus kita di value chain, but we're sector agnostic, but we only invest in companies where we know and we're confident we can help them grow the business. Gitu. Baik, tapi kita tidak boleh melupakan juga 2024 ini kita menghadapi tahun politik. Betul. Apakah fokus MCI ini akan tetap sama? Fokus selalu sama, karena foundation kita helping them grow their business. Value added-nya kita via business development. Jadi fokus itu selalu akan di sana. Gitu. Nah, kita melihat, we don't look at things as top down, kita bottom up. Jadi oke lah, kita melihat sektor tertentu ini menarik nih, tapi di setiap sektor yang kita melihat, we look at all the companies yang ada, yang mana yang paling bagus buat kita invest. Gitu. Nah, karena foundation kita udah clear, where to play-nya kita udah clear nih. Where to play-nya kita, we only invest in companies where we can add value to them via business development ya. Sehingga mau tahun politik atau slow down economy apapun, kita masih fokus in investing companies where we know we can help them grow. Jadi foundation dua hal yang kita melihat di perusahaan. Satu, mereka kita bisa bantu grow their business. Nomor dua, they have a clear path towards profitability. Artinya apa? The traction is there, the product is clear, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi fokus kita selalu sama nih, no matter what condition ya, economic condition, political year, dan lain sebagainya. Baik, untuk startup-startup yang mungkin terkait dengan finance, sistem pembayaran, apakah ini masih menarik untuk MCI?
masih menarik. Kita ada beberapa portfolio yang di situ ya, of course. Karena kita merasa yang kita invest sekarang sini sudah the players ya, the big players ya. We're not looking for any others ya, so far ya. But of course, ini nggak menutup kemungkinan ke depannya kita kalau ada yang unik in that space ya, in the financial technology sector, pasti akan kita didi. Tapi kalau kita mengatakan di lending side, kita merasa in our portfolio sudah cukup ya, gitu. On the payment side, we have diverse companies already in our portfolio untuk payment side juga. Jadi in that aspects kita udah merasa sudah cukup. Tapi in other financial technology sectors, kita masih lihatlah opportunities gitu. Financial technologies, insurtech, tadi value chain dan lain sebagainya. Baik, kita tahu untuk P2P lending ini regulasinya sudah semakin ketat juga dari OJK. Apakah ini justru membuat MCI lebih tertarik atau justru lebih tidak tertarik untuk bisa berinvestasi terhadap startup P2P lending? Kalau P2P terus terang ya, memang kita sudah ada 4 in our portfolio sekarang ini. And itu sudah mencakup segmen yang quite diverse ya. Kita ada yang untuk mencakup micro entrepreneurs, ada yang untuk agri, ada yang untuk digital small medium, ada yang untuk conventional small medium. Jadi kita merasa ini sudah sangat cukup ya to cover the portfolio in terms of P2P. Adanya regulation yang makin ketat atau sebenarnya bukan makin ketat tapi makin baik ya. Dikendalikan makin baik, justru ini akan menyehatkan industri. Because at the end of the day you need to protect all parties ya. You need to protect the platform, you need to protect the lenders, you need to protect the borrowers. Nah, OJK sekarang sudah merilis peraturan yang baru. Ini saya melihat sangat bagus untuk memprotect all players dan untuk grow the industry as a whole. Gitu. Baik, efeknya terhadap startup binaan MCI sendiri seperti apa regulasi OJK ini? Bagus, makin grow mereka sekarang. Mereka makin bisa melihat, kan dulu ranahnya masih abu-abu, sekarang ranahnya sudah clear ya. Jadi mereka sudah justru sudah mengikuti lah arahan-arahan OJK ini dan udah banyak di-guide juga sama teman-teman di OJK. Jadi mereka sekarang makin baik ya. Gitu, foundation makin bagus. Of course mereka sekarang despite kemarin ini mulai mereka bebenah diri, sekarang sudah mulai grow lagi. Gitu, P2P yang ada di portfolio MCI. Baik, kita tahu juga banyak sekali upaya yang dilakukan regulator, terutama Bank Indonesia juga. Ini semakin mengimprove seperti apa sistem pembayaran mulai dari KRIS, lalu akhirnya ini juga bisa setor tunai dan banyak sekali sekarang fiturnya begitu. Apakah Bapak melihat ini ke depannya untuk startup sistem pembayaran ini bisa lebih masif lagi? Sebenarnya bukan hanya di startup sistem pembayarannya, tapi di startup as a whole. Karena mindsetnya kita dengan didorong oleh BI ya untuk kita mulai digital payments, artinya apa? Digital adoption kita makin tinggi kan. Mindset kita as a whole, Indonesians as a whole sudah mulai digital. Sehingga apa? Justru opportunities for startup as a whole gitu. For startup as a whole karena apa? Seperti tadi saya sampaikan, consumer side udah top of mind melakukan everything on their phone application. Kalau pegawai atau entrepreneurs mereka mencoba mencari apa yang mereka bisa lakukan sehingga they can do their task more efficient using digital platforms gitu. Jadi mindset sudah mulai digital nih sehingga justru dorongan dari BI, pemerintah dan sebagainya hanya akan mempercepat digital adoption yang ada di Indonesia. Sehingga efeknya sangat baik gitu. Baik, kita tahu juga banyak startups yang mencoba untuk IPO. Apakah MCI berencana juga untuk membawa startup binaan untuk melakukan penggalangan dana dengan cara IPO? Betul. Gini, of course, kalau startup itu IPO kan harus dipertimbangkan. Are they ready? Are they mature yet? Being a private company and public company very different ya, gitu. Dari sisi apa? Dari sisi kalau public company kan mereka lebih harus rajin announcement, rajin public expose dan lain sebagainya. Nah, of course kalau ada opportunity-nya, we don't mind untuk membawa mereka go public sehingga mereka bisa jauh lebih sehat, lebih transparent. Tapi yang harus diingat, at the end of the day adalah are the retail investors and institutional investors ready untuk bisa adopt atau invest di tech companies. Sekarang ini as we know kan sekarang ini
banyak kan investors kita itu lebih savvy di conventional businesses kan. Tech kan cukup baru ya di Indonesia. Nah, baru mulai beberapa companies belakangan ini ya yang go public, yang tech companies yang go public. Ini pun masih educational stage lah buat para investors di Indonesia. Justru yang perlu bantuan atau perlu dorongan lagi dari teman-teman di bursa adalah untuk mengeducate para retail investors maupun institutional investors that tech is a different game, ya kan? Tech companies is a different beast. Of course, seperti tadi saya sampaikan, ujungnya sama, ujungnya companies they have to generate profit to become sustainable. But tech ini sekarang masih merangkak. Ya, a lot of these companies masih merangkak sehingga mereka masih banyak perlu bantuan ya untuk become profitable. Bantuan dari sisi apa? Dari sisi pendanaan, dari sisi growing the business dan lain sebagainya. Sehingga ya our investors harus aware terhadap phase ini gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dorongan atau bantuan dari teman-teman di bursa ya untuk bisa mengeducate institutional maupun retail investors bahwa tech companies is slightly different. Sehingga once investors are ready, of course there will be a lot of companies ya yang pretty much akan punya harapan untuk bisa go public di Indonesia. Baik, risikonya sebesar apa kalau memang tech companies ini IPO terlalu cepat? Kalau IPO terlalu cepat, if they're not ready, gini, karena IPO memang kita punya papan akselerasi, kita punya development board, kita of course untuk perusahaannya masih relatively new, ada papan akselerasi. Namun itu dia, kalau investors aren't ready, it's very volatile. Gitu. Kalau ini perspektif pribadi saya melihat justru dikhawatirkan para founders ini atau manajemennya fokus ke maintaining atau monitoring the stock price rather than growing the actual company. Itu aja. Nah, it's a different beast ya between public and private companies gitu. Kalau di private companies kan they only have very clear investors ya, investors seperti kita ya, gitu. Ya sehingga mereka fokus on informing us and focus on just growing the company. Kalau publicly listed, mereka day to day itu, minute by minute, the share price itu fluctuates. Sehingga khawatirnya mereka malah lebih fokus ke monitoring the share price rather than just focus on growing the company. Gitu. Itu yang dikhawatirkan kalau terlalu dini ya. Gitu. Baik. Yang juga menarik untuk dibahas ini adalah terkait dengan penciptaan thematic fund. Apakah saat ini mungkin MCI tengah berupaya menciptakan thematic fund? Betul. Kita terus terang memang MCI sendiri sekarang sudah punya impact fund ya. Indonesian Impact Fund. Nah, memang fund ini masih kita grow. Kita masih fundraising. Kita sudah mulai invest using this fund, but we're growing the company as we speak. Nanti akan ada announcement lah dari MCI terkait Indonesian Impact Fund ini. Gitu. On top of the Impact Fund, kita ada Merah Putih Fund ya, di mana kita sebagai pengelola dan bekerja sama dengan ada CVCs ya, yang SOE CVCs ya, kita bekerja sama dengan MDI, dengan BVI, BNV, TMI, gitu ya. Nah ini bersama-sama, of course, kalau Merah Putih Fund ini theme-nya soon to be unicorns ya. Impact Fund, of course, anything that has an impact fund. Nah soon juga kita akan ada launch lagi, a very new fund hopefully, bisa launch by this year. Belum bisa kita disclose ya, gitu. Jadi memang thematic fund ini ya diharapkan ini investorsnya mulai dapat clarity lebih jelas lah. Ini fund ini fokusnya mengarah kemana? Misalnya tadi impact, ya fokus ke impact, atau nanti teman-teman kan ada yang punya climate fund, wah berarti fokus ke climate. Jadi bukan sekedar agnostic lagi, gitu. Jadi very selected LPs and mereka bisa invest di theme yang mereka excited with. Kurang lebih seperti itu. Baik, targetnya untuk tadi yang Bapak bilang yang akan di-launch akhir tahun ini seperti apa dananya? Nah, itu belum bisa kita disclose ya. Nanti begitu kita sudah bisa disclose, pasti kita langsung ini ya update ke teman-teman di CNBC. Baik, tapi yang sebelumnya yang Bapak sampaikan sudah ada Merah Putih Fund. Merah Putih Fund is a $300 million fund ya, as you know. We're hoping to be able to launch by next month ya. Tentu kita lagi getting everything ready for the launch ya. Nanti of course teman-teman dari media akan kita invite ya begitu kita launch gitu. But we're pretty much ready ya.
Sekarang tinggal finalizing stage gitu. Nah, it's very exciting fund. Kenapa? Karena memang ini fokus ke growing unicorns menjadi unicorns ya. We're focusing on, MPF ini, Merah Putih Fund ini fokus on growing the digital ecosystem yang ada di Indonesia. Jadi companies yang memang sudah clear, sudah tractionnya very clear, sudah udah punya path towards profitability ya, clear path towards profitability, ya udah kita bantu mereka grow even better. So Merah Putih Fund nggak hanya membantu our portfolio nanti in terms of financing, tapi in terms of value creation, synergies kita akan bantu. Value creation via business development tadi. Kita akan membantu untuk mereka bisa grow their business. Artinya sudah sesuai dengan ekspektasi? So far ya. Sudah sesuai ekspektasi, plans-nya sudah sesuai ekspektasi, soon kita akan launch. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Dennis Pratista, Direktur Investasi PT Mandiri Capital Indonesia atau MCI telah bersama kami di studio CNBC Indonesia Terima kali kasih, ini. Mbak Sukses Naka. selalu.